Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelas SI 302. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lembar jawaban saya untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Oke, yang pertama itu adalah mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan komponen utama dengan diagram. Mekanisme singkat. Jadi pengiriman data di jaringan komputer terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah data dibuat di aplikasi, misalnya browser, email, dan lain-lain. Lalu yang kedua, data itu di-encode dan dipaketkan oleh sistem operasi seperti operasi protokol seperti TCP atau IP. Dan yang ketiga, data dikirim ke perangkat jaringan NIC, lalu di switch ke router dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah data ditransmisikan lewat media. Medianya itu sendiri adalah kabel, fiber, dan wireless. Lalu yang kelima, di sisi penerima, data diterima, lalu didekode dan disusun ulang, lalu diberikan ke aplikasi tujuan. Lalu untuk komponen utama yang terlibat yaitu adalah sender atau host pengirim seperti PC, server atau smartphone. Lalu NIC itu adalah Network Interface Card. Lalu ada media transmisi seperti UTP, fiber optik dan wireless. Lalu perangkat jaringan, switch, router, access point. Lalu adalah si receivernya atau si host penerimanya. Lalu selanjutnya adalah si protokol jaringannya sendiri, seperti TCP, IP, UDP, dan lain-lain. Lalu untuk diagramnya, diagram mekanisme pengiriman data secara end-to-end seperti ini. eh, Data dikirim, data dikirim, lalu masuk ke TCP atau IP stack, lalu masuk ke NIC, network adapternya, lalu masuk ke media transmisinya, kabel, fiber, dan wireless, lalu di switch, lalu masuk ke router, lalu setelah dari router mengirimnya ke media transmisi, lalu eh, masuk ke NIC atau network adapternya, lalu masuk ke TCP atau IP stack, lalu ke application receivernya. Lalu ini adalah diagram layered datanya. Lebih konseptual, cocok untuk teori. Eh di sini step yang pertama itu adalah application layer. Ini adalah tempat data dibuat. Lalu transporter layer, TCP atau UDP sebagai segmentasinya. Lalu diteruskan ke network layer, IP, routing. Lalu masuk ke data link, data link layer, frame. Lalu physical layer, signal, media. Lalu masuk ke media transmisi, lalu masuk ke physical layer, terus dikirim ke data link layer, lalu masuk ke network layer, lalu masuk ke transport layer, lalu di step terakhirnya itu adalah application layer atau data diterima. Lalu ini adalah diagram fokus perangkat jaringan, itu host pengirim, lalu diteruskan ke switch, diteruskan ke router, lalu diteruskan ke access point atau switch, lalu sampailah ke si penerimanya. Dan selanjutnya yang kedua itu ada proses data dan modularisasi data dalam jaringan komputer. Eh, Yaitu yang pertama, encoding data. Encoding adalah proses mengubah data digital
eh, bit 0 dan 1 menjadi sinyal digital atau sinyal listrik optik yang bisa dikirim lewat media transmisi. Contohnya encoding data itu adalah data biner. Data biner tuh data yang biasanya isinya tuh 10 10 10 gitu. Lalu data biner ini diencode jadi sinyal. eh itu bentuknya bisa berupa NRZ atau non-return to zero. Lalu ada Manchester decoding, lalu ada Dow binary, dan lain-lain. Dan tujuannya encoding sendiri itu adalah menyesuaikan data dengan media transmisi. Lalu yang kedua itu mengurangi error. Dan yang ketiga adalah memudahkan sinkronisasi clock antar pengirim dan penerima. Lalu selanjutnya ada modulasi data. Modulasi data adalah proses menumpangkan data ke sinyal pembawa carrier agar bisa dikirim jauh. Untuk contohnya contoh modulasi sendiri ada ASK, amplitude sinyal keying, eh, lalu selanjutnya ada FSK, frekuensi shift keying, lalu ada PSK, phase shift keying, lalu ada QAM, itu adalah gabungan amplitudo ditambah fase. Lalu selanjutnya ada di jaringan optik, modulasi cahaya, laser atau LED. Jadi, encoding adalah cara membentuk sinyal dari bit, lalu modulasi adalah cara menumpangkan data ke sinyal pembawanya. Dan yang ketiga, mengapa bit error dalam transmisi data. Bit error ini terjadi ketika bit yang diterima berbeda dari bit yang dikirim. Misalnya, kita kirim satu, tapi yang diterima nol. Penyebab utamanya sendiri adalah satu, noise atau gangguan. Bisa dari listrik, elektromagnetik, cuaca, atau interferensi. Dan yang kedua ada rendaman atau attenuation. Sinyalnya melemah di jarak jauh. Lalu yang ketiga itu bisa distorsi sinyal. Bentuk sinyal berubah-ubah. Yang keempat itu adalah interferensi dari sinyal lain. Dan yang kelima itu bisa jadi kualitas media buruk, kayak kabelnya jelek, konektornya longgar, wirelessnya terganggu. Dan yang keenam, masalah sinkronisasi clock antar pengirim dan penerima. Lalu soal yang keempat adalah untuk meminimalkan terjadinya bit error. Di sini saya sudah buatkan beberapa contoh metode yang umum untuk dipakai. Yang pertama kita bisa gunakan error detection and correction, seperti parity bit, checksum, CRC, cycle redundant check, lalu FEC, forward error correction. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan metode retransmission atau pengiriman ulang. Jika error terdeteksi, data dikirim ulang, contohnya TCP. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan metode penguatan sinyal, amplifier atau repeater, untuk mengatasi rendaman dari eh, jarak jauh. Lalu ada modulasi dan encoding yang lebih baik. Misalnya pakai skema modulasi yang tahan noise. Lalu untuk metode selanjutnya ada media transmisi yang lebih baik. Misalkan kita bisa ganti UTP-nya ke fiber optik. Lalu kita bisa perbaiki shielding kabelnya. Lalu kita bisa atur channel wireless agar tidak bentrok. Lalu metode yang terakhir itu adalah filtering dan noise reduction. Kita bisa gunakan filter untuk mengurangi gangguan sinyalnya. Soal yang kelima, mengapa terjadi delay dalam transmisi data dan cara meminimalkannya? Jadi penyebab delay itu yang pertama bisa disebabkan processing delay. Jadi waktu yang dibutuhkan
perangkat seperti router, switch, dan host untuk memproses paket. Lalu yang kedua adalah queuing delay, waktu tunggu paket di antrian. Kalau jaringan lagi padat, maka harus menunggu prosesnya selesai terlebih dahulu. Lalu untuk yang ketiga, penyebab delay itu adalah transmission delay, waktu untuk mendorong seluruh bit paket ke media transmisi, tergantung ukuran data dan bandwidth-nya. Lalu yang keempat itu adalah propagation delay, yaitu adalah waktu tempuh sinyal dari pengirim ke penerima. Jadi tergantung jarak dan jenis medianya. Lalu untuk cara minimalkan delay-nya, yang pertama, kita bisa tingkatkan bandwidth-nya agar transmisinya delay-nya lebih kecil. Lalu yang kedua, kita bisa gunakan perangkat jaringan yang lebih cepat. Contohnya dengan router atau switch dengan processing yang lebih baik. Lalu adalah yang cara yang ketiga adalah mengurangi congestion-nya. Itu adalah QoS-nya, quality of service-nya, terus traffic shaping-nya, dan ada kita bisa pasangin load balancing. Lalu yang keempat itu adalah optimasi routing. Kita bisa pilih jalur yang lebih pendek atau lebih cepat. Lalu yang kelima, kita bisa gunakan media transmisi yang jauh lebih cepat. Contohnya kita bisa menggunakan fiber optik yang lebih cepat dari kabel tembaga. Lalu kita juga bisa gunakan wireless dengan standar yang lebih baru. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, pengiriman data dalam jaringan komputer melibatkan proses pengemasan data encoding, modulasi, transmisi melalui media, dan decoding di sisi penerima. Bit error terjadi karena gangguan fisik pada media transmisi seperti noise, redaman, dan interferensi. Sehingga perlu diminimalkan dengan teknik deteksi atau koreksi error, dan pemilihan media serta modulasi yang tepat. Lalu delay terjadi karena proses pemrosesan antrian, transmisi, dan propagasi sinyal yang dapat dikurangi dengan meningkatkan bandwidth eh, atau optimasi jaringan dan penggunaan perangkat yang lebih cepat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.